semester di sini yaitu Festival Bola Tangan Tenaga SEM Indonesia Bermartabat. SEM itu Sport Education Model atau model pembelajaran penjas. Latar belakang bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tuntutan anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Biasanya anak-anak itu mainnya game online. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan mengenai pembentukan permainan bola tangan dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi di temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan untuk tujuan dari program ini, yang pertama yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan bermain bola tangan. Yang kedua, meningkatkan budaya fisik. Yang ketiga, melatih kerjasama atau kekompakan dalam sendiri. Yang keempat, melatih semangat jiwa dalam permainan. Nah, ini berhubungan dengan latar belakang tadi. Karena latar belakang tadi biasanya anak bermain di game online. Tujuan dari program ini keempat itu sudah termasuk mencakup dari latar belakang. Capaian yang diharapkan yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik. Di sini peserta didik dapat melakukan gerak dasar permainan bola tangan. Untuk gerak dasar kemarin saya dan juga Pak Demi sudah memberikan tekniknya, taktiknya cara bermain, sehingga besok ketika peserta didik melakukan eventnya, anak-anak sudah paham dengan permainan itu. Terus yang kedua, ada membentukkan semangat kompetisi yang sehat. Nah, peserta memahami pentingnya kompetisi yang sehat dan sportivitas. Biasanya kalau di SMP kita itu kadang ada anak yang kurang sportif. Jadi kalau capaian yang diharapkan di sini membentuk anak menjadi sportif, adil, baik itu nanti pada saat permainan maupun di luar permainan, jadi bersikap jujur. Selanjutnya, kolaborasi dan kerja tim. Dan capaiannya yaitu peserta dapat bekerja sama sebagai tim. Karena biasanya di sini kebanyakan yang anak-anak itu individu. Dengan permainan ini anak menjadi punya rasa memiliki dengan timnya, termasuk di kelasnya. Terus yang keempat ada pengenalan olahraga sebagai gaya hidup. Dan peserta menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam olahraga. Nah, ini bisa dilaksanakan ketika sudah tidak berada di sekolah kita. Jadi apabila anak tersebut yang misal tidak melanjutkan sekolah tingkat SMA atau SMK, permainan ini bisa dilaksanakan di kampungnya sebagai bentuk pembelajaran di kampungnya itu. Jadinya anak-anak masih aktif untuk berolahraga dan mencapai keberhasilan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dari komunikasi belajar. Yang pertama adalah kepala sekolah, terus ada kombinasi bertiga yang kita laksanakan ini. Ya walaupun hanya beberapa karena ini terkait dengan wali kelas nanti setelah kombinasi ini. Jadi di sini ada kurikulum, para kesiswaan dan juga kebaktian. Selanjutnya ada pengembangan program latihan. Latihan rutin dalam setiap tim untuk melatih kerjasama. Jadi sebelum pertandingan atau sebelum match besok itu peserta didik dalam 1 atau 2 bulan itu melatih atau berlatih bersama satu tim. Yang ketiga ada target, yaitu pengurus OSIS sebagai panitia, PNR sebagai tenaga medis, dan peserta didik kelas 7, 8, dan 9 terdiri
dari manajer, pelatih, pemain dan supporter. Yang keempat dari kelima dan seterusnya. Benar-benar nyata. Contohnya saat kita mengajarkan, jadi nanti kita juga akan mengajarkan kepada anak bagaimana cara mereka itu berperan. Misalkan di situ disampaikan oleh Pak tadi bahwa proses itu jadi panitia. Jadi dari situ panitia itu ada yang menjadi ketua panitia, kemudian ada yang menjadi kemudian ada yang sebagai seksi publikasi, kemudian seksi pertandingan dan lain sebagainya, dan pada akhirnya nanti ada juga perayaan kemenangan. Jadi seolah-olah di dalam pembelajaran SEN di olahraga ini kita memang benar-benar anak itu diajarkan dengan kegiatan nyata. Kemudian nanti juga mencapai pada Putri juga di bahasa Indonesia di situ. Untuk anak-anak itu dibimbing bagaimana cara mereka itu bisa mendokumentasikan sebuah kegiatan, baik itu berupa foto, kemudian berupa video, ataupun dalam pembuatan flyer. Itu kalau nanti untuk anak-anak dibimbing terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan yang namanya kegiatan akhir semester atau kelas metode. Kemudian untuk Bu Tati, di sini sebagai guru TIK-nya, nanti juga menolong berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk membantu tugas anak-anak dalam pendokumentasian. Tapi untuk Bu Putri bukan pendokumentasian di dalam bahasa Indonesia itu ada karena di dalam susunan acara itu kan nanti anak-anak diminta untuk membawakan acara dulu untuk pembukaan sampai nanti pada akhirnya perayaan dan penyerahan hadiah. Jadi nanti anak-anak diajari seperti menjadi MC gitu. Kemudian pada Pak Lukman sebagai warna kurikulum, jadi memang untuk mengenalkan kegiatan ini kepada anak-anak agar anak-anak nanti bisa melaksanakan. Kemudian kepada Pak Munah, jadi ini untuk pengurus OSIS-nya nanti di komando jenengan untuk kegiatan. Kemudian yang selanjutnya dari aset yang dimiliki ke aset yang kita lihat di sini adalah aset yang berpedoman pada kekuatan. Jadi kita melihat bahwa apa yang ada di sekitar kita itu menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi sebuah kelemahan. Jadi di sini kita punya yang pertama adalah modal manusia. Jelas modal manusia adalah dari sumber daya manusia sendiri. Yang pertama adalah ada kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran sekaligus sebagai pendukung kegiatan yang akan kita lakukan ini. Kemudian ada guru BJK, guru bahasa Indonesia dan guru informatika seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada peserta didiknya sebagai pelaksana. Dan ada aset yang selanjutnya itu adalah lapangan ataupun halaman sekolah yang cukup luas. Itu saya rasa cukup untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kita juga punya 60 lapangan, di mana lapangan itu juga memenuhi untuk standar permainan. Adapun ada motor dan ada juga nanti kita memodifikasi permainan tersebut dengan menggunakan tempat sampah. Jadi tempat sampah itu sebagai gawang, karena kita tidak punya gawang, tapi dengan kita tidak punya gawang berarti kita tidak bisa melaksanakan, karena kita butuh untuk memodifikasi dengan peralatan ataupun aset yang ada. Kemudian kita punya modal lingkungan yang sangat bagus, yaitu ada udara yang bersih, nyaman, dan tentu saja sejuk untuk melaksanakan kegiatan ini.
Kemudian ada modal finansial, modal ini sudah diadakan melalui kegiatan ini sudah diadakan melalui bos. Kemudian untuk rencana evaluasi, karena sebuah kegiatan itu seharusnya tetap ada evaluasi, entah itu berjalan dengan baik ataupun kurang baik, perlu kita evaluasi. Nah, evaluasinya kita evaluasi secara langsung atau dengan melibatkan pengamat langsung selama pertandingan untuk menilai keterampilan teknis dan taktik pemain. Jadi di sini kita juga selain hanya melaksanakan kegiatan kelas meeting, tapi harapannya nanti di situ kita bisa membentuk sebuah tim sekolah, untuk sebuah tim sekolah di mana tim sekolah tersebut akan kita libatkan dalam pertandingan eksebisi baseball atau penerbangan. Kemudian ada wawancara dari pemain dan pelatih, perlu membuat komunikasi sebelum dan sesudah pertandingan. Kemudian tantangan, yang namanya kegiatan pasti kita punya tantangan. Yang pertama ada manajemen waktu. Dalam pertandingan bola tangan dengan SMP bisa diintegrasikan dengan kurikulum sekolah. Oleh karena itu perlu memasukkan pertandingan dengan tugas akademis, bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, apabila anak-anak di situ dirasa belum bisa berpikir, maka kita pakai dengan solusinya yaitu mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SMP dengan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar sekolah atau komunitas. Kemudian yang kedua ada tantangan cuaca, karena saat ini adalah sedang musim hujan, maka salah satu kendala dan pelaksanaan ini dilaksanakan di luar ruangan, yaitu kita harus pandai-pandai mengatur dan menyelenggarakan pertandingan dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. Jadi nanti saat hujan pertandingannya harus kita jeda, karena tujuan kita akan menyehatkan anak, jangan sampai dengan hujan-hujan malah anak membuat sakit. Dan yang ketiga, karena tempat yang dipakai itu adalah permukaan yang licin dan keras, maka di situ selain kita sudah mengantisipasi dengan berbagai hal, kemungkinan yang terburuk yang akan muncul itu adalah timbulnya cedera. Nah, solusinya nanti kita bekerjasama dengan petugas PMR dan koordinator PMR juga tentunya kita menyiapkan P3K dan proses kesehatan yang ada di sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ngobrol kita hari ini. Kurang lebih maaf, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya menanyakan. Di sini tentang evaluasi, nanti ada wawancara kemarin yang jelas membuat konferensi dan sebelum dari sesudah pertandingan. Kalau dalam olahraga itu pasti ada konferensi kan sebelum pertandingan. Misalnya contohnya bagaimana menghadapi tim yang akan dilawan, persiapannya apa saja. Nanti kan bisa diwawancarai sebelum pertandingan. Nah, nanti setelah pertandingan, entah itu nanti pemain atau pelatih bisa diwawancarai bagaimana perasaan hari ini tim Anda menang. Jadi semua tim dia. Iya, semua tim mengajar. Nah, di sini kita memang mengajarkan masyarakat di dalam kehidupan yang sesungguhnya, misal kayak di sepak bola, di timnas Indonesia biasanya kan konferensi pers di pertandingan itu ada tentang persiapan tim, tentang cara kerjanya nanti menghadapi tim itu perkuat. Misalnya kemarin kita menghadapi tim Arab Saudi, persiapan apa saja yang disiapkan. Terus setelah pertandingan seperti kemarin ada yang match atau pemain terbaik yaitu Marcelino, itu bisa diwawancarai bagaimana perasaan mencetak 2 gol timnas Indonesia sehingga bisa menang pertandingan itu bisa nanti bisa dilatih Kalau ada itu diminta untuk membuatkan formatnya. Jadi nanti anak-anak yang kita tugas sebagai reporternya mungkin ada yang lain dari saya
karena itu sebuah perencanaan itu diawali dari sebuah percakapan dari tim kecil dulu. Kita anggap untuk yang model kita itu tim kecil karena di sini yang punya gawe istilahnya kan di olahraga dulu. Kemudian kita dari olahraga berkolaborasi dengan jenengan yang di peminosisnya, kemudian Pak Lukman yang di gurunya, Bu Tati yang di TIK-nya, dan kemudian yang di bahasa Indonesia-nya. Jadi dari situ kita membicarakan dulu nanti teknisnya mau bagaimana. Setelah nanti kita teknis gimana, baru kita sosialisasikan lewat rapat koordinasi sekolah. Jadi di situ kita masukkan bahwa kita punya rencana seperti itu, dan harapannya nanti Bapak Ibu guru yang tidak terlibat di sini bukan berarti tidak terlibat, tapi itu bisa kita jadikan sebagai yang wali kelas, otomatis kan mendapat kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu guru yang tidak terlibat dalam wali kelas itu kita minta di petugas kesehatan dan koordinator supporter untuk mendampingi anak-anak. Karena supporter kalau kita hanya biarkan ke anak-anak, nanti yang kita lakukan mereka mengeluarkan suara yang tidak bagus, datang sampai rasis, itu yang sangat berbahaya. Sementara kita rencanakan sampaikan ya jobdesknya ke guru yang lain, kita sampaikan ke guru yang lainnya bahwa untuk isi acara setelah kita asas nanti bentuk kegiatannya seperti ini. Terima kasih. Oke. Mungkin ini tapi kalau Pak Dhani kan juga kalau misalkan permainan sudah berjalan, kok cuacanya tidak mendukung kan nanti dijeda. Dan tetapi kalau misalkan ini ya kita tidak menggunakan, cuman misalkan nanti kok hujannya itu kok dari pagi kegiatan sudah kita rencanakan dengan matang, terus bagaimana solusinya? Solusi dari hujan ya, karena memang kita juga tidak mengatakan bahwa dengan bahaya hujan itu anak-anak bisa bermain. Kalau kita tambahkan memang anak-anak itu tetap kepinginnya bermain, tapi kalau faktor cuaca yang kita khawatirkan kan bukan hanya hujan dan cuaca, tapi faktor yang lain seperti ada petir, kita juga berbahaya. Maka kita berikan pengertian anak bahwa dengan bahaya yang seperti ini, maka pemakluman dari pertanian ini hanya tertunda, bukan ditiadakan. Waktunya, kalau misalkan di hari ini kita tidak bisa, atau otomatis di hari berikutnya. Di 11 sampai 12. kalau juga kita punya Syarat ya? waktu 3 hari itu biasanya kompetisi nanti yang 1 hari itu biasanya ada semifinal dan final, dan di hari ketiga misal di hari pertama kalau kebetulan cuaca tidak menentukan bisa dimajukan, dan yang di hari terakhir biasanya juga semifinal dan final itu nantinya bisa disisihkan juga dengan bisa yang hari kemarin tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita fleksibel saja asal aman Terlaksana. Koordinasikan lebih lanjut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.